Takbir. Ya, Pak Nasir boleh. Saya ambil waktu mungkin sekitar 3 menit lagi. Biar anak-anak lebih hangat nih. Ini judulnya Tanam Bibit. Tanam bibit, tanam tauhid. Tanam bibit, tanam tauhid. Wow, 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 wow. Tanam bibit, tanam bibit, tanam bibit, tanam bibit, tanam tauhid. Semua. Tanam bibit, tanam bibit, tanam bibit, tanam bibit, tanam tauhid. Tanam bibit, tanam bibit, tanam bibit, tanam bibit. Tanam bibit, tanam bibit, tanam bibit, tanam tauhid. Tanam bibit, tanam bibit, tanam bibit, tanam bibit, tanam tauhid. Kapal. Tanam bibit, tanam bibit, tanam tauhid. Tanam bibit, tanam bibit, tanam bibit, tanam tauhid. Tanam bibit, tanam bibit, tanam bibit, tanam tauhid. Terang benderang, ya nur akhirul zaman. Terang benderang, ya nur akhirul zaman. Bukalah hijab. Tanam bibit, tanam tauhid. Terang benderang, ya nur akhirul zaman. Terang benderang, kalah hijab. Tanam bibit, tanam tauhid. Ya Rahman, oh ya Rahim. Terangi hati, terangi hati. Oh ya Rahman, oh ya Rahim. Bukanlah hijab, bukanlah hijab. Oh ya Rahman, oh ya Rahim. Beri hidayah, 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 beri hidayah. Ya, ya Rasulullah. Ya, ya Habib Allah. Ya Rasulullah. Semua ya, energinya harus dapat. Tanam bibit, tanam bibit, tanam bibit, tanam tauhid. Tanam bibit, tanam bibit, tanam bibit, tanam bibit, tanam tauhid. Tanam bibit, tanam bibit, tanam bibit, tanam bibit. Tanam bibit, tanam tauhid. Terang benderang, ya nur akhir zaman. Terang benderang, ya nur akhir zaman. Bukalah hijab. Tanam bibit, tanam tauhid. Terang benderang, ya nur akhir zaman. Terang benderang, ya nur akhir zaman. Bukalah hijab. Tanam bibit, tanam tauhid. Terang benderang, ya nur akhir zaman. 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 Ya bukanlah hijab. Tanam bibit, itu tanam. Semua tahu, tauhid.
tanam bibit, titik tanam tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Rafli Kande beserta dengan teman-teman ya dari grup Bang Rafli Kande, luar biasa. Baik, selanjutnya menginjak ke acara berikutnya. Marilah kita bersama-sama mengikuti sambutan Ketua Fraksi PKS DPR RI. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Dr. Haji Jazuli Juwaini. Kepada Bapak kami silakan. Saya mohon maaf kepada panitia, podiumnya saya tidak pakai, karena setelah saya ukur-ukur lebih tinggi podium daripada saya. Kalau saya nanti sambutannya begini-begini terus capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita banggakan, kita ikuti dan kita taati guru kita bersama, Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Al-Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, matta'anallahu bituli hayatihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Saudara-saudaraku, kita harus bangga dan bersyukur kepada Allah karena memiliki Ketua Majelis Syuro dari dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mencintai dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan amanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri yang diungkap dalam Al-Qur'an yang semalam dibacakan oleh Ketua DSW kita di depan para ulama dan para ustadz. Luar biasa. Dan semalam saya tak berdaya menahan tetesan air mata ketika ada seorang ustazah mengekspresikan cintanya kepada dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan tausiah yang membuat bapak-bapak termasuk ulama tercengang tentang memikirkan generasi masa depan di Aceh ini khususnya dan di seluruh Indonesia pada umumnya. Kalau orang bukan kader, bukan struktur, mengekspresikan cintanya sedemikian kepada Ketua Majelis Syuro yang dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, maka kita seluruh struktur, mulai dari DPP, MPP, DSW, DPW, DPD, DPC, DPRA, dan seluruh kader, kita harus bangga punya Ketua Majelis Syuro dari dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini akan memiliki keberkahan atau mengundang menjadi magnet keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemenangan kebaikan, kemenangan nilai-nilai
yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya di bumi Serambi Mekah Aceh ini. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, dua anggota dewan kita di pusat yang sudah tampil luar biasa tadi. Ada Bang Nasir Jamil. Bang Nasir Jamil ini selebriti parlemennya PKS. Yang minta foto sama dia bukan hanya kader PKS. Semua orang ketemu di bandara di mana selalu minta foto. Kita bersyukur punya orang yang banyak digemari oleh banyak rakyat Indonesia. Beliau sudah dikenal sejak jadi DPR Aceh dulu. Itu fenomenal orang kenalnya. Pernah di Komisi 2 karena Ustadz Munif, BPW dan DPW Aceh minta dipindah ke 3, saya minta izin kepada Ketua Majelis Syuro agar memindahkan Pak Nasir Jamil ini ke Komisi 3 lagi. Dan sekarang sudah di 3 lagi. Maka nanti kalau ada urusan-urusan terkait dengan hukum di Wilda atau BPW Sumbagut, tinggal komunikasi sama Bang Nasir Jamil. Apalagi kalau urusan hukumnya antara institusi partai dengan personal. Tidak boleh lagi institusi partai PKS kalah melawan personal ke depan. Itu pentingnya kita tempatkan beliau di Komisi 3. Kalau tak bisa melakukan itu, terpaksa kita geser lagi ke Komisi 2. Bang Rafli yang luar biasa, Rafli Kande ya. Di mana-mana dia selalu akrab dengan musik dan seni. Hidup tanpa seni ini akan terasa gersang. Hidup dengan seni itu terasa indah. Mudah-mudahan dia terus mengembangkan dakwah dan seninya dan terus berjuang semangat di parlemen. Ketua BPW Ustadz Henry Munif, Ketua BPW, Ketua DPTW, MPW, Ketua DPW, Sekjen DPW, Ketua DSW, dan seluruh para ketua DPD, pengurus, DPC dan pengurus, seluruh hadirin hadirat, para tokoh, para ulama, para kiai, para tengku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam 2 hari ini seluruh struktur dan kader di Aceh, bahkan masyarakat Aceh harus berbahagia dan bersyukur kepada Allah karena didatangi oleh dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketua Majelis Syuro datang ke Aceh ini karena beliau sangat mencintai Aceh. Karena beliau sangat mencintai warga Aceh. Karena beliau ingin Aceh ini terus berkembang dan kokoh nilai-nilai moralitasnya, maju masyarakatnya. Karena itu kemarin di depan Wali Nengroh Aceh Darussalam, beliau mengatakan dan menginstruksikan saya sebagai ketua fraksi agar berjuang di parlemen. Dana Otsus Aceh tidak boleh berhenti, tidak boleh dikurangi, dan harus berlaku sepanjang masa. Itu adalah misi perjuangannya. Tugas saya akan berkomunikasi dengan ketua-ketua fraksi yang lain di DPR, dan akan saya bawa Bang Nasir sama Bang Rafli ini untuk roadshow, bicara untuk mendukung dana Otsus Aceh tidak boleh dikurangi dan tidak boleh berhenti dan harus berjalan sepanjang masa. Karena Aceh ini punya peran sejarah besar untuk Republik Indonesia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, PKS punya target ke depan itu menang. Di Aceh kita punya target kader PKS jadi gubernur. Ya, kalau sudah targetnya gubernur, meleset-melesetnya wakil gubernur. Meleset-melesetnya. Kursi DPRD kabupaten, kota, dan provinsinya naik 3 kali lipat. Di pusatnya, kalau partai lain, kata Ketua Majelis Syuro, pernah dapat 7, yang sekarang ini kita sudah dapat 2, kenapa tidak bisa 7? Kalau kita sudah targetnya 7, meleset-melesetnya 5. Meleset-melesetnya 5. Ini tanggung jawab Ustadz Henry Munif dan DPTW Aceh
minimal 5. Ini diterjemahkan harapannya Ketua Majelis Syuro bagaimana membangun. Ini penting. Karena kita mau menang, maka kita harus memasarkan PKS kepada publik. Tidak perlu berbohong. Terlalu banyak materi, konten, perjuangan yang menarik untuk dipasarkan kepada publik. Hanya kita tinggal mau memasarkan atau tidak kebaikan-kebaikan PKS itu. Kalau orang lain berani memasarkan kebohongan, kenapa kader PKS, struktur PKS, pencinta PKS tidak berani memasarkan dzurriyyah Rasulullah, tidak berani memasarkan kebenaran dan kebaikan kepada rakyat? Semua kita harus jadi humas PKS. Struktur, pejabat publik, kader, semua. Bukan hanya humas yang ada di DPW, DPD, itu adalah humas yang mengkoordinasi. Tapi semua kader PKS harus jadi marketing, harus jadi humas, harus mau memasarkan nilai-nilai kebaikan yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera. Karena itu tidak boleh perjuangan fraksi PKS di pusat, perjuangan fraksi PKS di provinsi dan kabupaten kota ada yang menyangkut di HP kita masing-masing. Tidak boleh, harus disebar kepada seluruh masyarakat. Agar orang tahu bagaimana PKS konsisten. Nah, ini yang paling penting. PKS konsisten memperjuangkan kepentingan umat, kepentingan ulama, kepentingan rakyat, dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Semua fraksi setuju dengan RUU Omnibus Law. Hanya fraksi PKS yang menolak. Kenapa? Karena isinya pertama, menarik kewenangan daerah menjadi ke pusat. Yang kedua, mencerminkan ketidakadilan terhadap pusat terhadap daerah dan terhadap pekerja dan seterusnya. Dan istihad fraksi itu dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka RUU itu dibatalkan. Minta diperbaiki. Tapi sayang seribu sayang. Yang diminta oleh MK diperbaiki undang-undang ini. Tapi yang dilakukan oleh DPR, aturan main membuat undang-undangnya itu yang dirubah. Karena itu lagi-lagi fraksi PKS menolak merubah aturan yang disesuaikan dengan keinginan mereka. Ini bentuk perjuangan Partai Keadilan Sejahtera di pusat. PKS satu-satunya partai dan fraksi yang mengusulkan dibuatnya Undang-Undang Perlindungan Ulama dan Simbol Agama. Dibahas, dibalik, minta dirubah judulnya Undang-Undang Perlindungan Tokoh Agama. Yang tadinya ulama, oke, semua tokoh agama kita perlu jaga. Dan simbol agama. Tapi sampai sekarang ini, yang dukung RUU ini baru 3 fraksi dari 9. Yang 2 selain PKS itu juga dukungnya setengah hati. Sudah 2 tahun kita usulkan, hampir tahun ketiga, sampai sekarang belum bergerak untuk dibahas. Tapi kita akan terus berjuang, tidak akan putus asa. Untuk kepentingan umat. Berjuang untuk kepentingan rakyat. Makanya fraksi PKS menolak kenaikan BBM, kenaikan gas, kenaikan listrik, kenaikan iuran BPJS. Tapi cuma 50 suara dari 575. Karena itu, kalau perjuangan PKS mau kuat, maka dari Aceh ini harus hadir di parlemen dari PKS 7 anggota dewan dari Aceh ini. Kalau anggota PKS jumlahnya 250 orang di parlemen, jangankan menteri, presiden pun ditelepon ketua fraksinya pasti mengatakan siapa. Tapi karena jumlah anggota fraksi cuma 50, jangankan ketua fraksi telepon presiden, telepon menteri pun
Hah? Siapa nih? Hah? Siapa nih? Pura-pura tak kenalnya. Karena jumlahnya cuma 50. Di sini pentingnya anggota DPR PKS harus naik pesat. Supaya perjuangannya lebih dahsyat. Supaya perjuangannya terwujud. Apakah kita siap menjadi pendukung pemenang PKS? Siap? Siap? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka! Semua kita harus memasarkan PKS. PKS ini sistemnya sudah bagus. Tinggal kita butuh tokoh yang harus dimunculkan. Rapat Majelis Syuro memutuskan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera yang dzurriyyah Rasulullah itu diputuskan untuk ditokohkan. Makanya insya Allah Ketua Majelis Syuro akan melakukan safari dakwah, akan keliling ke seluruh Indonesia, di samping bersilaturahim, menyemangati kader-kader dan seluruh struktur di seluruh Indonesia, maka juga kita ingin mengokohkan figur dzurriyyah Rasulullah ini di mata masyarakat dan publik seluruh Indonesia. Tempat ini, Aceh ini adalah pilot project yang kedua setelah NTB. Saya sebagai ketua fraksi dan saya yakin ketua Majelis Syuro kita itu bangga dengan BPW, dengan anggota DPR dari Aceh, Bang Nasir dan Bang Rafli, dengan ketua DPW, ketua MPW dan seluruh jajarannya yang menyambut ketua Majelis Syuro kemarin yang luar biasa meriahnya. Maka waktu dia mengatakan saya akan memberikan sambutan, saya bilang sambutan lisan itu sudah terkalahkan dengan sambutan praktek mulai dari bandara kemarin. Bahkan Aceh ini 3 hari sebelum KMS datang sudah beritanya tersebar di seluruh media Aceh dan secara nasional. Begini kita cara mengelola isu yang harus kita lakukan ke depan. Insya Allah ini akan menjadi teladan bagi provinsi-provinsi yang lain yang akan dihadiri oleh Ketua Majelis Syuro. Jazakumullah khair Pak Gufron, jazakumullah khair Pak Mahyar yang luar biasa. Ini sudah seminggu apa 2 minggu dia bilang istrinya tidak bisa tidur karena dianya tidak pulang-pulang. Saya tidak tahu tidak pulang itu karena mengurus panitia atau mengurus yang lain. Tetapi sepertinya dia memimpin penyambutan yang luar biasa. Terima kasih kepada seluruh aleg yang memasang billboard KMS yang luar biasa. Saya bangga dan terharu. Saya bangga dan terharu. Seluruh aleg pusat, provinsi, kabupaten, kota pasang billboard yang luar biasa. Kita akan minta kepala daerah kita pasang billboard seperti itu. Kalau ini dilakukan, insya Allah dahsyat kemenangan PKS ke depan. Kemudian anggota fraksi, anggota PKS, struktur PKS harus mampu melakukan komunikasi yang baik dengan seluruh potensi kekuatan yang ada di masyarakat kita. Karena kita mau menang, pemenang itu wataknya tidak boleh baper. Tidak boleh mudah tersinggung. Orang berpaling pun kita ajak bicara, kitanya yang harus berputar ke sini. Orang kita ajak bicara, dia berpaling ke kanan, kitanya yang harus putar ke kanan. Berpaling ke kiri, kita harus putar ke kiri. Tak boleh ada struktur jabat publik PKS kader ketika bicara sama tokoh, sama masyarakat yang mungkin tidak terlalu suka dengan PKS, begitu dia menengos, langsung kita bilang, ih amit-amit, emang gua cowok apaan? Tidak boleh begitu. Kita harus berputar. Kita harus berputar. Kita tatap wajahnya. Ketua Majelis Syuro mengatakan, tatap wajah orang itu dengan ketulusan cinta dari hati. Pasti orang itu tidak akan berdaya menghadapi kita semuanya. Dia akan luluh. Dia akan luluh. Kita bangun komunikasi dengan seluruh potensi. Dengan tengku-tengku, dengan ulama-ulama, dengan tokoh-tokoh. Semua simpul-simpul kekuatan kita harus ajak bicara. Kita harus ajak bicara. Kita harus ajak bicara. Yang ditugasi menjadi caleg, jangan pernah berebut dapil. Prajurit, dimanapun ditempatkan, kita harus mengatakan siap. Masalah menang itu belakangan. Yang penting siap dulu. Siap dulu. Saya
2019 dipindah dapilnya ke Banten 2 dari Banten 3. Tapi sebelum Banten 2 dipindah dulu ke 1. Saya bilang siap. Udah 6 bulan di 1, Pak Jazuli pindah lagi katanya ke 2, siap. Dan alhamdulillah masih dapat. Kemarin saya bilang sama DPW, kalau saya tidak calon dari Banten ini, apakah kursi yang ada sekarang bisa bertahan atau tidak? Kalau bisa bertahan, saya mau minta izin sama Ketua Majelis Syuro, pindah dapil saya ke Jawa Timur. Saya tidak punya kepentingan pribadi. Saya berpikir bagaimana partai ini menang. Karena itu kader-kader PKS, kalau nanti dicalonkan, jangan pada ribut. Dimanapun ditempatkan, siap. Harus begitu. Harus begitu. Kalau petarung itu, prinsipnya cuma 2. Kalau nggak mati, menang. Ah, begitu saja sudah. Jadi kita harus siap. Jangan ribut-ribut nanti kalau ada pencalegan ini. Ya, jangan boleh ribut. Loh mahfuznya sudah tidak mungkin salah. Siapa yang jadi DPR, DPRD, itu pasti akan jadi. Kita cuman ikhtiar saja. Kita cuman ikhtiar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Aceh semangat, Aceh menang, Aceh insya Allah punya gubernur dari kader Partai Keadilan Sejahtera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Haji Jazuli Juwaini LCMA. Baik, untuk meningkatkan semangat kita, saya punya satu pantun juga untuk Bapak Jazuli Juwaini ya. Ke pasar beli baju, jangan lupa beli yang baru. Daerahku harus maju, bersama Partai PKS kita bersatu. Terima kasih Bapak Jazuli Juwaini sudah memberikan satu peluru untuk Aceh Maju. Baik, beri tepuk tangan untuk kita bersama. Perlu kami informasikan juga bahwasanya di tengah-tengah kita ya sudah hadir Bapak Nurdin Yaakob, salah satu masyarakat penyandang disabilitas, khusus datang mendukung PKS dan menyambut kedatangan Habibana Dr. Salim Segaf. Masya Allah, luar biasa. Dan juga kami informasikan acara kita pada hari ini ya juga disiarkan secara langsung tentunya di YouTube dengan channel PKS TV Aceh. Masya Allah, luar biasa. Ini merupakan salah satu bentuk semangat kita bersama untuk memenangkan PKS pada pemilu 2024 mendatang. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Ini kurang semangat ya para peserta. Kita tunggu dulu. Baik, selanjutnya melangkah ke acara berikutnya yaitu arahan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Al-Habib Dr. Haji Salim Segaf Al-Jufri LCMA. Baik, kepada Habibana kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin.
سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita semua bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita ditakdirkan bertemu di tempat ini. Saya bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga langkah kita, niat kita, keberadaan kita di sini, bahkan yang datang dari tempat-tempat yang jauh, semua dicatat sebagai amal kebaikan kita fi mizan hasanatina yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah kita dengarkan pidato dari Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, luar biasa. Semangatnya luar biasa, dan hadirin dan hadirat ikhwah dan akhwat semuanya juga melihat bahwa kita adalah kal jasadil wahid, satu tubuh untuk memenangkan PKS biidznillah di seluruh persada bumi pertiwi. Takbir. Olehnya itu kita ingat ungkapan Nabi Allah Yakub ketika memerintahkan putra-putranya. Dia katakan, ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Ketika diperintahkan putra-putranya masuk ke kota Mesir untuk masuk dari pintu-pintu yang sangat banyak. Maka strategi inilah yang kita harus lakukan untuk membuat partai ini naik kelas. Dari kelas menengah menjadi partai besar. Semua pintu harus kita ketuk. Harus kita masuki. Karena peluang untuk PKS menjadi partai besar di 2024 kelihatan di depan mata kita. Tinggal kita semua siap kita memenangkan PKS di 2024. Takbir. Sallu ala Nabi. Ketika peluang tadi ada, kita harus lakukan dengan segala cara, dengan segala metode, dengan segala uslub, dan semuanya harus kita lakukan. Batu yang keras, kalau air menetes dengan sustainable, pasti akan terukir di situ lubang. Siapapun di negeri ini, yang penting kita selalu dekati tadi dengan metode Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dari kiri, dari kanan, dari depan, dari manapun kita hadapi mereka dengan cara-cara yang indah. Pasti kita akan sukses dalam hal tersebut. Olehnya itu dalam kita berbangsa, bernegara, mewujudkan kemenangan, jadilah pemain. Jangan jadi wasit. Kalau jadi wasit itu yang dicari kesalahan orang. Tetapi kalau pemain yang dicari adalah supaya kita memasukkan gol di situ. Itu meraih kemenangan. Tapi kalau jadi wasit hanya melihat kesalahan orang, dia tidak mampu membuat gol, dia tidak mampu meraih kemenangan. Lakukan seperti pemain bola, cari kesempatan untuk suara kita bertambah, dan gol kita bertambah dengan kita bermain. Dengan selalu husnuzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang lain Allah berikan kemenangan dengan takdir Allah, kita pun akan meraih kemenangan dengan kita bersama-sama dan berhusnuzon, mengetuk semua pintu, insyaallah pasti kita akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kita lakukan itu semua. Olehnya itu optimisme, semangat kebersamaan, semangat ukhuwah, semangat semua kita lakukan. Dan saya lihat saudara kita di DPR RI Nasir Jamil insyaallah ke depan menjadi gubernur Aceh biiznillah. Allahu Akbar. Dan wajah-wajah gubernur sudah kelihatan. Tadi Refli dengan lagu-lagunya, Masya Allah, luar biasa. Inilah kekuatan-kekuatan semacam inilah yang harus kita bangun. Kekuatan seni, kekuatan da'i, kekuatan ulama, kekuatan masyarakat, dan seluruh komponen masyarakat yang ada di negeri tercinta ini
wabil khusus di Nanggro Aceh Darussalam. Kita harus bangkitkan semangat tadi, dan insya Allah saya yakin kalau kita menang di Aceh dan menang di semua persada Indonesia, akan terjadi perubahan-perubahan besar. Bangsa ini mampu meraih apa yang dicita-citakan oleh para syuhada, para pejuang, para pendiri bangsa ini ke depan, insya Allah. Saudara-saudara sekalian, ikhwah dan akhwat yang saya cintai dan saya banggakan, 2 hari di Aceh rasanya kurang. Tapi insya Allah, kunjungan berikutnya akan kita lakukan ke titik-titik yang lain. Saya melihat dan saya rasakan ada gelombang besar kemenangan yang muncul dari Nanggro Aceh Darussalam untuk seluruh wilayah di Indonesia. Kemenangan kita di Aceh, kemenangan Partai Keadilan Sejahtera di seluruh wilayah tanah air di Indonesia. Tapi pertanyaan yang sangat mendasar, apakah kita semua siap mewujudkannya? Siap mewujudkannya? Coba berdiri semuanya. Saya ingin tanyakan, apakah kita semua siap mewujudkan kemenangan Partai Keadilan Sejahtera? Siap? Siap? Takbir! Merdeka! Sallu ala Nabi. Silakan duduk kembali. Kenyataannya tidak berubah semangat tadi. Saat duduk dan saat berdiri pun tidak berubah semangat kita untuk meraih kemenangan. Olehnya itu saya berharap pada tokoh-tokoh PKS yang ada di Serambi Mekah, lakukan selalu silaturahim. Tingkatkan silaturahim tersebut. Rubah komunikasi kita. Banyak ungkapan mengatakan, rubah cara engkau berkomunikasi, engkau akan berubah dunia ini kepada hal-hal yang positif. Saya berikan contoh. Ada seorang yang tidak melihat di negara yang kalau muncul itu sangat dinanti-nantikan. Di saat itu dia meminta-minta di pinggir jalan dengan tulisan, dengan bahasa Inggris. Ini ingin saya berikan contoh supaya komunikasi kita rubah, strategi kita rubah untuk kita meraih kemenangan. Tulisan tadi mengatakan, I'm blind. Aku tidak melihat. Help me, bantulah aku. Hampir 1 jam orang lewat tidak ada yang bantu kecuali hanya 2-3 koin yang ada di situ. Mungkin hanya 30-40 sen dolar saja. Ada seseorang melihat bahasa ini tidak tepat untuk ditulis. Tanpa dia meminta izin, dia rubah. Dia balik tulisan tadi dari belakang, dia rubah. Dia katakan dalam bahasa Inggris, it is the beautiful day. I cannot see. Sebab matahari indah. Hari ini indah sekali. Aku tidak bisa melihat. Tersentuhlah orang. Karena mereka melihat keindahan. Sedangkan saudara kita yang tidak melihat, tidak bisa melihat. Itu bantuan luar biasa. Tidak sampai 15 menit sudah ratusan mungkin US dollar. Koin-koin sudah suara tidak berhenti. Katakan kepada seluruh anak bangsa. Kami Partai Keadilan Sejahtera dan pimpinan partai dan kader Partai Keadilan Sejahtera serta simpatisan. Kami tidak meminta dukungan dari saudara-saudara sekalian. Ini pendahuluan. Yang kami inginkan adalah Partai Keadilan Sejahtera adalah milik semua anak bangsa. Milik saudara-saudara sekalian. Milik kita bersama. Kita besarkan partai ini agar mampu kita melakukan perubahan di negeri tercinta ini untuk kepada sesuatu yang lebih baik. Kita jadikan bangsa kita ini bangsa yang besar. Bangsa yang diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain. Kalau negara lain seperti Korea Selatan, 15 Agustus 1945 merdeka Korea Selatan.
beda dengan negara kesatuan Republik Indonesia hanya 2 hari. Kita lihat sekarang bagaimana Korea Selatan. Kita ketinggalan 20-30 tahun. Mereka tidak memiliki kekayaan alam seperti yang Allah anugerahkan berikan kepada bangsa ini. Negaranya hanya separuh Pulau Jawa saja. Kalau mereka mampu menjadikan bangsanya menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kaya, yang sejahtera, kekayaan yang Allah berikan bangsa ini luar biasa. Anugerah Allah untuk Provinsi Aceh ini luar biasa pula. Olehnya itu kita harus bersama-sama. Tidak mungkin terjadi perubahan kalau kita tidak mampu untuk melakukan perubahan tersebut. Saya yakin insya Allah ke depan, semua kita mampu membuat Partai Keadilan Sejahtera menjadi partai yang besar. Partai yang dicintai oleh seluruh anak bangsa. Dengan akhlakul karimah, dengan budi pekerti, dengan sentuhan, dengan kita pandai mengambil hati masyarakat. Masyarakat Aceh ini luar biasa. Ambil hati mereka. Ihtiram, hormati para ulama, para tokoh. Jaga local wisdom, tradisi masyarakat Aceh yang begitu indah. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Isra. Surat ke-17, kalau engkau berbuat ihsan untuk dirimu sendiri. Kalau engkau berbuat baik untuk dirimu sendiri. Artinya kalau kita berbuat baik, dengan apa saja yang Allah berikan pada kita. Dengan infak, dengan sedekah, dengan akhlak, dengan ilmu, dengan tenaga, yang diuntungkan pertama adalah kita sendiri. Lakukan itu. Dengan itu kita mampu mengambil hati para masyarakat. Ada yang bertanya, Ustadz, ada seseorang berbuat ihsan, berbuat baik. Uang 1 juta dia berikan 100 juta. Kan uangnya berkurang. Iya, tapi nanti akan dapat pahala. Tidak, saya melihat di dunia seperti yang difirmankan oleh Allah. Engkau berbuat baik, engkau berbuat untuk dirimu sendiri. Saya yakin di akhirat dapat pahala, tapi saya mau melihat di dunia apa yang saya bisa dapatkan. Uang saya berkurang dari 1 juta tinggal 900 ribu. Saya ingin ilustrasi, contoh yang jelas dari firman Allah ini. Saya katakan saya akan beri contoh kamu. Contoh yang pertama, ada seorang yang tidak melihat. Dia bawa tongkat supaya dia mencapai tujuannya. Tongkat di tangan kanan, lampu di tangan kiri. Ada seorang pemuda mengatakan, wahai saudaraku, untuk apa lampu? Yang kamu bawa apa? Kamu tidak melihat, cukup dengan tongkat saja. Untuk apa bawa lampu? Ini perhatikan contoh ini. Dia katakan, lampu ini aku ingin berikan penerangan pada sekitarku, supaya aku tidak ditabrak mobil ataupun sepeda motor. Dia menerangi yang di sekitarnya. Siapa yang diuntungkan pertama? Yang diuntungkan pertama yang tidak melihat tadi. Jadi kalau orang berbuat kebaikan, yang pertama diuntungkan dia. Ada contoh yang berikutnya. Ada seorang kaya di satu tempat tidak pernah lepas infak dia. Ke tetangga, ke orang miskin. Suatu saat dia dengan keluarganya meninggalkan desa itu atau daerah itu 2 bulan lamanya. Aman rumahnya. Kenapa aman? Semua mereka mencintai dia. Jadi kalau orang berbuat ihsan tidak menunggu di akhirat, di dunia, dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Siap kita berbuat baik, sebar luaskan kebaikan di sana sini seperti yang difirmankan oleh Allah setelah memerintahkan kita ruku, sujud dan seluruh, terakhir waf'alul khaira. Berbuatlah kalian kebaikan di sana sini agar kalian mendapatkan kebahagiaan. Nanti dalam khutbah Jum'ah, mungkin para akhwat tidak akan hadir, saya akan menjelaskan tentang 2 kecerdasan. Kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional. Itulah hasil yang kita raih di bulan suci Ramadan. Cerdas secara spiritual dan cerdas secara emosional.
Dan itulah yang membuat kita dicintai. Kasbul qulub, ungkapan Imam Syafi'i. Tadi malam saya katakan, mengambil hati orang jauh lebih bagus daripada kita ngotot dengan keinginan kita dan pendapat kita. Tidak mau kalah, ambil hati. Kalau kita sudah mengambil hati, terutama masyarakat Aceh, sudah diambil hati, semua pun akan diserahkan. Siap mewujudkannya? Ambil hati masyarakat Aceh agar kita memenangkan Partai Keadilan Sejahtera. Mudah-mudahan Allah menerima amal soleh kita, menerima ibadah kita, menerima saum kita, dan yakin, selalu optimis. Rasul kita SAW bersabda, senang kepada hambanya yang selalu optimis. Gubernur optimis jadi gubernur. Kursi 7 untuk DPR harus kita siapkan. Jadi tujuan-tujuan yang spektakuler, yang luar biasa itulah yang harus kita capai. Tujuannya apa? Bukan untuk bangga-banggaan. Semakin banyak posisi kita, semakin kita khidmah. Khidmah, rahmatan lil alamin. Jadikan agama ini, Islam ini rahmatan untuk alam semesta. Kalau itu kita lakukan luar biasa. Masyarakat Aceh suka bertamu. Saya berikan contoh terakhir. Ini contoh-contoh banyak. Ada 2 turis asing di daerah Turki, masuk ke desa di Turki, suami istri. Jam 9 malam gelap desa tersebut. Tanya sama masyarakat, ada enggak di sini hotel, losmen, tempat penginapan? Hotel tidak ada, tapi ada penginapan sama kami. Tidur. Dipersilahkan 2 suami istri ini, turis dan orang non-muslim, tinggal, tidur di situ. Rupanya rumah itu hanya 1 kamar. Pagi-pagi si turis tadi buka pintu musim dingin. Mana yang punya rumah? Tidur di bawah pohon. Pakai selimut. Si turis tadi mengatakan, you are crazy, kamu gila. Kamu kasih rumahmu hanya 1 kamar untuk aku tinggal. Dan kamu tidur di tempat dingin itu. Dia katakan dengan senyum, itulah Islam agama kami. Kami diperintahkan memuliakan tamu. Kamu adalah tamu kami. Apa yang terjadi setelah sekian tahun? Dari mana? Ya dari Quran, firman Allah. Dia testimoni di salah satu stasiun TV, aku masuk Islam dengan perilaku tadi. Jadi kalian, kita semua di Aceh, saudara-saudaraku sekalian, ikhwah dan akhwat, saya bangga dengan masyarakat Aceh. Bangga dengan local wisdom, adat istiadat yang indah semua. Tapi yang saya inginkan, wujudkan semua itu. Raih kemenangan untuk mewujudkan dan mempertahankan tradisi-tradisi yang indah di masyarakat Aceh. Dan nanti seperti saya katakan, disinilah ada gelombang besar kemenangan Partai Keadilan Sejahtera untuk negeri tercinta kita, Indonesia. Dan kita akan maju, Indonesia akan maju, Aceh akan maju, dan kita akan bangga di dunia internasional. Inilah bangsa Indonesia, inilah masyarakat Aceh, dan menjadi sesuatu yang membuat bangsa ini menjadi besar, menjadi kebanggaan Indonesia, dan menjadi kebanggaan seluruh umat Islam di dunia. Bukan hanya itu, kita ingin mewujudkan cita-cita konferensi Asia Afrika, yaitu Palestina harus merdeka. Kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa harus kembali kepada umat Islam. Bukan seperti yang kita lihat sekarang, bagaimana perilaku Zionis menginjak-injak masjid, membunuh wartawan, wartawati, yang baru kita lihat non-muslim dibunuh semua. Siapa saja yang memperjuangkan Palestina dibantai. Semua dunia terdiam, tidak bicara. Dan kita sebagai saudara terbesar di dunia, hampir 300 penduduk Indonesia, dan konstitusi kita mengatakan harus ikut serta mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia, memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina. Kita belum mampu mewujudkannya. Insya Allah muncul semangat ini pula dari Nanggur Aceh Darussalam, dan akan merata ke seluruh wilayah tanah air. Kita wujudkan apa yang diinginkan, dicita-citakan oleh saudara-saudara kita yang tertindas di Palestina. Insya Allah sebelum kita meninggal, kita akan melihat dan kita akan sholat di Masjidil Aqsa di sana, dan mereka sudah meraih kemerdekaannya biiznillah.
cita-cita sangat banyak. Tapi kita wujudkan dengan langkah pertama untuk tujuan kita. Bagaimana PKS menang di Aceh, di Nanggro Aceh Darussalam, dan kemenangan tadi insya Allah akan kita rasakan di seluruh wilayah tanah air. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansuril Islam fi kulli makanin ya mujibas sa'irin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Takbir. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi ya imam ar-rusul ya sanadi anta babullahi mu'tamadi fa bidunyaya wa akhirati ya Rasulullah khuz biyadi ya imam ar-rusul ya sanadi ya Rasulullah biyadi la ilaha illallah 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 ad-dinu lana wal haqqu lana sallu wal adlu lana wal kullu lana sallu alayhi أظهر الإسلام لنا دينا أظهر الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا الدين لنا والحق لنا صلوا والعدل لنا والكل لنا صلوا عليه أظهر الإسلام لنا دينا أظهر الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا وحين الله لنا نور
الدين لنا والحق لنا صلوا عليه والعدل لنا والكل لنا صلوا عليه أظهر الإسلام لنا دينا أظهر الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أحواكم من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم Engkau lamu Rabbi cahaya ilahi Engkau lamu Rabbi cahaya ilahi Wahai Allah Rabbi jaga guru kami Wahai Allah Rabbi jagalah Habib kami Hey man ana man ana man ana man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana من أنا لولاكم كيفما حكمكم كيفما أخواكم Kamilah pendosa yang haramkan cinta wasilah yang mulia darimu Syekhona Kamilah pendosa yang haramkan cinta wasilah yang mulia darimu Syekhona man ana من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما هواكم من أنا من أنا لولاكم كيفما